Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B dengan saya Sasti Ayu Khairunisa, NPM 24, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan bantuan enzim. Enzim ini akan merubah atau memecah molekul yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh kita. Selanjutnya, sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan atau kanal elementary dan juga organ aksesori. Nah, kanal elementary ini adalah suatu tuba muskular yang merentang dari mulut hingga ke anus. Sedangkan organ aksesori itu terdiri dari kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan juga pankreas sesuai dengan gambar yang telah kami lampirkan pada PPT. Selanjutnya, fungsi dari pencernaan adalah menyediakan makanan, air, elektrolit bagi tubuh dan nutrien yang dicerna hingga siap diabsorpsi atau diserap. Selanjutnya, menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi. Dan yang terakhir, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh atau buang air besar. Nah, selanjutnya di sini ada proses pencernaan. Proses pencernaan itu terdiri dari ingation, mechanical digestion, propulsion, chemical digestion, absorption, dan juga defecation. Nah, yang paling pertama itu adalah digestion. Digestion itu adalah proses menelan. Proses menelan di mana makanan itu masuk ke dalam saluran cerna. Yang kedua, ada mechanical digestion. Mechanical digestion ini terjadinya pada mulut, perut, dan juga small intestine atau usus halus. Nah, ketika di mulut, mechanical digestion ini merupakan pencernaan mekanik yang berupa fisik. Dia tuh mengunyah yang dibantu oleh gigi dan juga lidah, serta dia dibantu oleh enzim yang akan merubah makanan-makanan tersebut. Selanjutnya, ada chemical digestion. Chemical digestion ini atau disebut juga dengan pencernaan bahan makanan, yaitu penguraian molekul makanan kompleks atau penguraian makanan. Penguraian makanan ini dari yang besar ke kecil. Kataboliknya itu secara hidrolisis. Selanjutnya ada absorption. Absorption atau penyerapan itu adalah masuknya ke dalam pembuluh darah dan getah bening. Jadi nutrien itu atau nutrisi itu masuk ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya ada defekasi. Nah, defekasi itu adalah buang air besar atau eliminasi, disebut juga dengan eliminasi, yaitu buangan padat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita. Selanjutnya ada lapisan dinding saluran pencernaan. Nah, lapisan dinding saluran pencernaan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada mukosa, submukosa, dan muskularis. Nah, mukosa itu adalah lapisan terdalam dari dinding saluran cerna, dan sebagian besar itu terbuat dari dinding dan sebagian besar lagi terbuat dari jaringan epitel. Jaringan epitel ini akan mensekresi enzim dan mukus ke dalam dari kanal. Lapisan ini sangat aktif dalam menyerap nutrien makanan. Selanjutnya yang kedua itu ada submukosa. Submukosa ini adalah lapisan dalam dari mukosa. Dia mengandung jaringan ikat longgar. Selanjutnya dia juga mengandung pembuluh darah, kelenjar, dan juga syaraf. Selanjutnya pembuluh darah di lapisan ini juga mengangkut nutrisi. Yang ketiga ada lapisan muskuler. Lapisan muskuler ini terletak di luar submukosa, terbuat dari lapisan jaringan otot polos dan berkontraksi untuk menggerakkan material melalui kanal. Selanjutnya ada organ pencernaan. Nah, organ pencernaan itu terdiri dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ini akan dibahas selanjutnya. Yang pertama itu ada mulut. Di sini ada gambar dari mulut itu sendiri. Terdapat vulva, tonju atau lidah. Selanjutnya ada trakea, esofagus, laryngoparing. Dan di sebelah ininya ada anterior view, yaitu bagian-bagian gigi, lidah, dan juga Palestine fonsil. Selanjutnya ada rongga mulut. Nah, rongga mulut itu adalah permulaan dari saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan itu dimulai dari mulut. Selanjutnya dia tuh berhubungan dengan bibir, pipi, palatum. Palatum itu adalah langit-langit dan juga lidah. Dia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada bagian luar
yaitu vestibula dan bagian dalam rongga mulut yang dibatasi sisinya oleh tulang makselitas dan gigi. Nah, fungsinya itu untuk menahan abrasi mulut, dilapisi lapisan epitelium, gusi, palatumnya keras, langit-langitnya keras, dan dorsum lidah yang sedikit mengandung keratin. Nah, di sini ada gambar gigi. Nah, si gigi ini terdapat dibagi menjadi dua bagian sebenarnya, dua bagian besar, yaitu ada mahkota gigi dan juga akar gigi. Di sini digambar ada leher giginya juga. Nah, selanjutnya di situ ada akar gigi, pulpa, enamel, dan dentin yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Struktur gigi. Nah, gigi tadi kan terdiri dari dua bagian, ada mahkota sama akar. Nah, mahkota itu adalah bagian gigi yang di atas atau gingival atau gusi kita. Selanjutnya ada akar. Akar itu adalah bagian gigi yang menempel pada tulang rahang. Nah, selanjutnya ada leher. Leher itu adalah penghubung mahkota dan akar. Nih, di foto sebelumnya, di gambar sebelumnya ada mahkota gigi, leher gigi, dan juga akar gigi. Selanjutnya ada enamel. Enamel itu adalah bahan rapuh yang terdiri dari kristal garam, kalsium, dan juga hidroksipatit yang melapisi mahkota. Selanjutnya ada ligamen periodontal, yaitu melekatkan gigi pada alveolus rahang membentuk sambungan fibrosa yang disebut gomposis. Lanjut ada pulpa. Pulpa ini adalah jaringan penghubung pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya ada dentin yang menyelubungi rongga pulpa dan membentuk bagian pulpa dan membentuk bagian terbesar gigi. Dentin pada bagian mahkota itu tertutup oleh email dan di bagian akar oleh sementum. Email terdiri dari 97% zat anorganik terutama kalsium fosfat dan merupakan zat terkeras dalam tubuh, berfungsi untuk melindungi tetapi dapat tererosi oleh enzim dan asam yang diproduksi bakteri mulut dan mengakibatkan karies gigi. Dan juga ada fluorida dalam air minum atau yang sengaja dikenal dengan gigi. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam gigi. Nah, gigi itu terdiri dari kelompok gigi, yaitu gigi susu atau gigi sementara dan juga gigi tetap. Nah, gigi susu itu bisa dilihat di sebelah kiri yang kecil dan gigi tetap itu ada di sebelah kanan. Nah, gigi susu itu atau gigi sementara itu terdiri dari 20 gigi. Nah, dia tuh muncul pada 6 sampai dengan 24 bulan usia kita. Tiap rahang dari giginya tuh terdapat 4 gigi seri atau incisivus, 2 gigi taring atau canina, dan juga 2 gigi geraham atau molar. Itu setiap rahangnya. Jadi sehingga kalau misalnya rahang atas sama rahang bawah dia ada 20 gigi. Selanjutnya ada gigi tetap. Gigi tetap itu terdapat 32 gigi. Nah, dia itu yang muncul pada usia 6 sampai 12 tahun. Tiap rahangnya itu terdapat 4 gigi seri, 2 gigi taring, 4 gigi geraham atau gigi geraham depan atau premolar, dan juga 6 gigi raham belakang atau molar. Selanjutnya, fungsi gigi. Gigi itu secara umum fungsinya itu sebagai pencernaan secara mekanik. Nah, fungsi masing-masing jenis gigi itu ada gigi seri kan tadi. Gigi seri itu untuk memotong makanan. Selanjutnya ada gigi taring. Gigi taring itu untuk mengoyak dan menyobek makanan. Dan yang terakhir ada gigi geraham untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah itu terdapat pada dasar mulut dan ada dalam rongga mulut. Nah, pada saat mulut tertutup terikat pada tulang hyoid. Fungsi dari lidah yaitu memegang dan mereposisi makanan selama dikunyah dan mencampur makanan dengan saliva dan membentuk bolus. Yang terakhir ada inisiasi menelan dan berbicara, mendorong makanan ke bagian belakang tenggorokan dan memicu refleks menelan. Nah, di sini ada gambar dari lidah. Nah, lidah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 2/3 anterior pada rongga mulut dan 1/3 posterior pada orofaring. Selanjutnya ada permukaan dari superior. Nah, permukaan dari superior ini terdiri dari filiformis. Ada tiga jenis papila yang terdapat di permukaan superior lidah, yaitu ada filiformis, circumvallatum, dan juga fungiformis. Ini sudah dibahas pada kelompok sistem indera minggu lalu. Selanjutnya ada faring. Nah, faring ini dari mulut, oro dan laringofaring, memungkinkan makanan dan cairan masuk ke esofagus. Nah, udara yang masuk ke faring itu dia ke trakea. Selanjutnya dibatasi oleh epitel dan kelenjar mukus, memiliki 2 lapisan otot skeleton yaitu longitudinal dalam dan constrictor atau varietal luar.
Selanjutnya ada esofagus. Sebelum ke esofagus, jadi faring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, hanya oro dan laringofaring itu yang berhubungan dengan saluran pencernaan, yaitu ke saluran selanjutnya, yaitu esofagus. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus ini tabung panjang sepanjang 25 cm atau 10 inci yang dimulai dari laringofaring dan turun di belakang trakea melalui mediastinum atau rongga di antara paru-paru. Nah, dindingnya itu terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan luar hingga lapisan jaringan ikat yang renggang. Lapisan otot yang terdiri dari 2 lapisan serabut otot, yaitu sirkular dan longitudinal, 1 buah lap submukosa, dan paling dalam selaput lendir atau mukosa. Nah, makanan itu didorong ke esofagus menuju lambung secara peristaltis. Nah, 2 otot lingkar di esofagus itu terdapat 2 otot lingkar, yaitu sfinkter dan otot lingkar esofagus atas di bagian atas esofagus, dan otot lingkar kardia yang di bawah dan di dasar esofagus. Dia tuh mengendalikan pergerakan makanan ke dalam dan keluar esofagus. Nah, selanjutnya ada fase menelan. Fase menelan itu ada fase bukal, fase faring, dan fase esofagus. Nah, fase bukal itu terjadi secara sadar di dalam mulut ketika lidah menggerakkan makanan ke dalam faring, ketika lidah itu menggerakkan gumpalan makanannya itu sehingga makanannya itu bisa masuk ke dalam faring. Selanjutnya ada fase faring. Fase faring ini secara tidak sadar ketika makanannya itu memasuki faring sebagai berikut. Misalnya gini, langit-langitnya itu lunak dan tegak tertekuk ke atas menutup nasofaring untuk mencegah masuknya makanan ke rongga hidung. Selanjutnya, epiglotis, kelopak tulang rawan yang fleksibel di atas laring itu menekuk ke bawah sementara laringnya itu naik. Dan yang ketiga ada fase esofagus. Nah, fase esofagus itu terjadi secara tidak sadar juga. Di dalam esofagus, otot lingkar esofagus yang biasanya tertutup terbuka memungkinkan makanan lewat ketika laring naik selama penelanan. Selanjutnya, ada gerakan peristaltis. Nah, gerakan peristaltis ini adalah dari mulut untuk menuju ke lambung. Nah, yang pertama ini kan di sini ada tonju atau lidah, terus ada faring, glotis, laring, trakea. Trakea itu adalah saluran yang menuju ke paru-paru. Sedangkan yang menuju ke saluran cerna itu adalah esofagus. Nah, di sini yang pertama itu ketika tidak menelan, otot sfinkter, tadi otot sfinkter adalah otot yang ada pada faring dan esofagus kan. Nah, si otot sfinkter itu akan berkontraksi. Nah, ketika berkontraksi, epiglotisnya itu akan naik. Epiglotis akan naik dan glotisnya itu akan terbuka, memungkinkan udara mengalir melalui trakea ke paru-paru. Nah, jadi ketika tidak menelan, si otot sfinkter pada si esofagus ini akan berkontraksi. Kalau misalnya dia berkontraksi, epiglotisnya akan naik. Epiglotis naik, glotisnya akan terbuka dan memungkinkan udara itu masuk dan mengalir ke trakea, selanjutnya ke paru-paru. Nah, refleks dari menelannya itu dipicu ketika bolus makanan atau makanan yang udah kita makan di mulut tadi, yang udah kita kunyah, itu tuh mencapai ke faring. Nah, otot sfinkter esofagus itu akan rileks dan memungkinkan kerongkongan untuk membuka. Dan bolus itu memasuki kerongkongan atau makanan itu masuk ke kerongkongan. Nah, untuk membuka dan makanan memasuki kerongkongan, laring bagian atas dari saluran pernapasan itu bergerak ke atas dan menuntun epiglotis ke atas glotis, sehingga itu mencegah makanan masuk ke trakea. Selanjutnya, setelah makanan memasuki kerongkongan, laring itu bergerak ke bawah. Ini yang nomor 3 ya. Ketika makanan memasuki kerongkongan, laring itu bergerak ke bawah dan membuka saluran pernapasan. Nah, gelombang kontraksi otot atau peristaltik itu memindahkan makanan dari kerongkongan menuju perut. Seperti itu gerakan peristaltis. Organ selanjutnya yaitu organ yang berbentuk J. Nah, organ ini disebut dengan organ lambung. Dengan lambung yang terdiri dari bagian kardia, fundus, badi organ, dan bagian pilorus. Selanjutnya ada lapisan lambung. Lapisan lambung ini adalah lapisan peritoneal luar, serosa, lapisan berotot, dan juga lapisan submukosa. Dan terakhir ada lapisan mukosa yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, lapisan esofagus, kan ini ada esofagus nih. Esofagus itu ke dinding lambung.
Nah, sebelumnya itu kan terdapat bagian-bagian dari lambung, yaitu ada kardia, fundus, body organ, dan juga bagian pylorus. Selanjutnya di sini ada gambar penampang dinding lambung. Nah, selanjutnya fungsi lambung. Fungsi lambung itu adalah penyimpanan makanan, menerima makanan, bekerja sebagai penampung sementara atau jangka pendek. Nah, produksi kimus itu bubur kim atau bubur kim. Aktivitas lambungnya itu mengakibatkan terbentuknya kimus, massa homogen setengah cair, berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus dan mendorongnya ke dalam duodenum. Nah, digesti protein sekresi tripsin dan HCl, mulai pencernaan protein itu diubah menjadi pepton. Selanjutnya, produksi faktor intristik, yaitu glikoprotein yang disekresi oleh sel parietal. Selanjutnya ada produksi mukus, membantu barier 1 mm untuk melindungi lambung. Dan yang terakhir, absorpsi hanya sedikit. Obat larut lemak, aspirin, dan alkohol dapat diabsorpsi di dinding lambung. Nah, selanjutnya ada kelenjar dalam lambung. Kelenjar dalam lambung itu ada kelenjar gastrik, yaitu di kardia dan pylorus. Dia itu berfungsi untuk sekresi mukus alkali. Selanjutnya ada kelenjar gastrik antrium pilorik, yaitu sekresi hormon peptida, mukus, dan gastrin. Yang ketiga ada kelenjar fundus dan badan gastrik, yaitu berbagai sel sekretori. Nah, sel sekretorinya itu ada 4. Yang pertama ada mucus neck cell yang merangsang untuk sekresi mukus, yaitu terus yang kedua ada parietal cell, yaitu sekresi HCl dan faktor intrinsik. Yang ketiga ada Schiff cell atau zymogenik, yaitu sekresi pepsinogen. Dan yang terakhir ada enteroendocrine cell, yaitu sekresi gastrin, endoprin, dan histamin, seronin, kolestokinin, dan somatostatin ke lamina propria. Selanjutnya ada sekresi HCl. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Tommy.